Office 365 memiliki banyak fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung pembelajaran maupun administrasi pendidikan. Nah, ada satu fitur yang sebenarnya bisa kita gunakan di luar proses pembelajaran maupun administrasi pendidikan, yaitu adanya fitur untuk mendukung keuangan atau administrasi keuangan. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan fitur-fitur pada Office 365 untuk membuat aplikasi keuangan berbasis Office 365. Tutorial kali ini akan mengupas tuntas bagaimana cara membuat aplikasi keuangan berbasis Office 365. Dengan aplikasi keuangan ini kita akan memiliki data transaksi keuangan, bisa kita gunakan untuk merekap transaksi yang dilakukan misalkan di koperasi sekolah, atau misalkan kita sebagai wali kelas kita ingin menghimpun tabungan siswa, ataupun bisa kita manfaatkan untuk kepentingan personal atau pribadi kita untuk catatan laporan keuangan. Nah, simak tutorial cara membuat aplikasi keuangan berbasis Office 365 ini sampai selesai. Untuk membuat aplikasi berbasis Microsoft 365, langkah pertama yang harus kita lakukan tentu saja adalah membuka browser. Silakan dibuka browsernya, boleh menggunakan Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox maupun browser lain. Kali ini saya akan menggunakan browser berupa Microsoft Edge. Seperti biasa, untuk masuk ke portal Office 365 atau portal Microsoft 365, bagi yang sudah terbiasa masuk tentu sudah sangat hafal. Kita tinggal masukkan alamat seperti yang ditunjukkan pada layar, yaitu portal.office.com, dan kita nanti akan dibawa menuju halaman utama portal Office 365. Jika sudah tampil seperti pada layar, kita fokus ke fitur yang ada di bagian kiri dari layar ya. Di fitur Office 365 di sebelah kiri, silakan diklik tanda yang ada di pojok kiri bawah, yaitu All Apps ya. Ketika kita mouse over gitu, kita taruh mouse di atasnya, maka akan keluar teks All Application atau All Apps, tinggal kita klik saja. Kita sudah dibawa ke aplikasi yang merupakan berbagai fitur yang ada di Office 365, dan untuk membuat aplikasi keuangan berbasis Microsoft 365 atau Office 365 ini, kita siapkan dulu wadahnya dengan kita membuka OneDrive. Oke. Kita buat wadah khusus saja dengan membuat folder baru ya. Kita klik new folder yang ada di bagian atas ini. Kita klik new, diikuti klik folder. Kemudian kita buat wadah khusus, misalkan aplikasi keuangan. Seperti ini wadahnya kita buat dulu. Kita create. Kemudian otomatis folder baru tersebut akan muncul di layar kita, di OneDrive kita, dan ada tanda bahwa folder itu masih baru ya, seperti yang ditunjukkan pada layar tandanya. Kita buka folder baru tersebut. Kemudian di folder yang baru saja kita buat ini, kita sudah membuat folder khusus dengan nama aplikasi keuangan foldernya. Di sini kita buat Excel dan sekaligus formnya nanti kita gunakan untuk input. Jadi setiap saat kita memiliki catatan keuangan yang harus kita input di aplikasi, bisa kita lakukan kapanpun dimanapun hanya melalui ponsel kita gitu, dan semua data yang kita input nantinya akan terekam di Microsoft Excel yang sudah kita siapkan wadahnya ini. Nah, dari menu new yang ada di folder ini, di folder OneDrive ini, silahkan dipilih yang form for Excel. Jadi kami ulang, klik new, kemudian pilih yang form for Excel. Nah, silakan tuliskan nama aplikasi yang kita
ingin buat tersebut ya, boleh dengan nama aplikasi keuangan atau aplikasi buku kas atau apapun, yang penting sudah mewakili kebutuhan kita untuk melakukan pengelolaan keuangan menggunakan fitur Office 365 ini. Ya, kalau sudah di sini kita contohkan, kita membuat form for Excel, membuat form yang nantinya akan diwadahi dalam Microsoft Excel dengan format dengan nama aplikasi keuangan. Gitu, tinggal kita klik create. Nah, otomatis sistem Office 365 akan membuatkan form untuk kita, di mana form ini sekali lagi nanti berguna untuk kita melakukan input ya, input data keuangan, dan semua data yang kita input melalui form ini nantinya akan tersimpan di Excel yang sudah kita siapkan. Bisa dilihat di folder yang baru saja kita buat, ini sudah muncul Excel dengan judul aplikasi keuangan. Di sisi lain di sini juga muncul form ya, form aplikasi keuangan. Artinya form dan Microsoft Excel ini saling berhubungan. Semua data yang nanti kita input melalui aplikasi keuangan dalam bentuk form ini nantinya akan masuk ke ke Microsoft Excel online yang sudah kita siapkan begitu. Dan sekali lagi, form ini nanti berguna untuk input, sedangkan Excel untuk melihat data yang sudah kita masukkan tersebut. Oke, di form ini silakan diisi sesuai dan didesain formnya sesuai dengan kebutuhan, tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing. Apakah kita akan membuat aplikasi keuangan ini untuk personal atau untuk bisnis atau untuk apa? Silakan dikembangkan sendiri formnya. Di tutorial kali ini kita akan membuat yang paling sederhana ya, yang paling sederhana. Jika dirasa perlu, maka di bagian enter a description silahkan diberikan deskripsi, misalkan dengan kata-kata silakan input data dengan benar, misalkan begitu ya, seperti biasa kita singkat saja. Nah, kemudian kita bisa menambah field atau menambah isian data yang nantinya akan masuk ke Excel dengan klik tombol add new ya, kita klik tombol add new yang ada di layar ini, kita klik. Nah, kita bisa memulai dengan misalkan tanggal ya, jadi kita nanti di Excel akan terekap kita input itu tanggal berapa, atau transaksi yang kita input itu terjadi pada tanggal berapa begitu, sehingga kita pilih yang date, tanggal. Di bagian question kita ubah menjadi tanggal begitu. Kemudian ini sifatnya optional ya, mau diaktifkan atau tidak. Ini nanti juga hanya untuk kita sendiri gitu ya. Atau kalau ini akan digunakan oleh karyawan atau admin, maka kita bisa memastikan mereka harus mengisi, kita klik ini. Artinya kalau ini kita nyalakan di bagian yang bawah ini, maka menunjukkan bagian itu harus diisi begitu ya. Setelah tanggal, misalkan kita akan menambahkan isian formnya dengan choice. Asumsinya kita memiliki beberapa kriteria, kita memiliki beberapa kategori data yang harus kita input begitu. Atau dalam dunia usaha mungkin para sahabat memiliki usaha yang lebih dari satu gitu ya, memiliki usaha lebih dari satu gitu. Bisa jadi kita butuh mengkategorikan ya, melakukan kategori, oh ini transaksi terkait bisnis A, ini bisnis B, bisnis C dan sebagainya. Nah, di bagian ini kita beri saja keterangan, misalkan kategori atau apapun, silahkan nanti istilah yang dibutuhkan yang lebih tepat bisa digunakan. Misalkan ini bisnis yang A, kemudian di sini kita ganti bisnis yang B, dan kemudian kita tambah lagi kalau misalkan kita punya 3 usaha gitu ya. Oke, ini kita hapus dulu, add option, kemudian kita tambah bisnis yang C. Kita sudah ada 3 bisnis yang bisa kita input nanti. Kemudian setelah kita input tanggal dan bisnis apa yang kita input di laporan keuangan, kita menambahkan satu berupa isian teks ya, berupa uraian. Biasanya di laporan keuangan atau
buku kas itu kita butuh adanya urean ya yang harus diinput di sini. Misalkan kita sebut sebagai urean, kemudian kita tambah lagi teks ya, kita tambah lagi teks, misalkan pemasukan. Oke, nah ini bisa kita cek apa yang bisa kita lakukan di sini ya, di pengaturan di sini. Nah, kita bisa membatasi bahwa data yang dimasukkan nanti harus berupa angka gitu ya, karena itu berupa laporan dari sebuah transaksi ya, dalam nilai rupiah tertentu, maka kita bisa berlakukan persyaratan di sini untuk pemasukan harus diisi dengan angka. Di bagian wajib ini bisa kita matikan karena bisa jadi nanti yang diinput adalah sebuah pengeluaran gitu. Kemudian ini kita duplicate saja, kita gandakan dengan klik copy question begitu. Kita sudah punya 5 pertanyaan. Setelah pemasukan di sini kita ganti dengan pengeluaran begitu, harus berupa nomor juga. Nah, kita lihat dahulu previewnya, apakah form untuk aplikasi ini sudah bisa dilihat dengan baik, sudah tampil dengan baik sesuai keinginan. Yang pertama adalah tanggal seperti ini. Nanti mereka atau kita ketika melakukan input data harus memilih tanggal, kemudian kategorinya, kemudian ureannya apa, urean transaksinya. Nah, itu termasuk pemasukan atau pengeluaran yang mana harus diisi dengan angka begitu secara kronologinya. Di bagian kategori ini kita bisa menggunakan pilihan apakah menggunakan option button seperti ini atau drop down ya. Kalau tampil di handphone ya, kita tinggal klik tampilan mobile, kesannya kayak apa, karena kita nanti akan lebih banyak menggunakan handphone untuk melakukan input transaksi ini. Nanti tampilannya akan seperti yang ditunjukkan pada layar. Untuk kategori kalau terlalu banyak bisa kita ubah menjadi drop down, namun kalau cukup sedikit ya bisa kita gunakan option button seperti yang ditunjukkan pada layar. Untuk mengubah menjadi drop down di bagian kategori ini ya, ini tinggal kita klik di bagian titik 3 lalu kita pilih menu drop down ya. Kita ulang, di bagian bawah pada kategori ini ada titik 3 lalu silakan dipilih yang drop down. Tampilannya kalau kita klik preview, nanti kalau kita akses di handphone tampilannya akan seperti ini. Kategori merupakan menu yang ini drop down ya. Oke, seperti itu, dan kita bisa mengubah tema tampilannya agar lebih menarik. Ini secara default warnanya adalah hijau, kita bisa mengubah menjadi warna lain dengan tinggal klik pilihan yang ada di sini gitu ya. Sebagai contoh saya akan menggunakan pilihan warna yang bawah. Nanti kita lihat previewnya seperti apa. Ini sudah berubah menjadi biru. Kalau tampil di HP akan seperti ditunjukkan pada layar. Baik, sampai di sini form kita sudah siap untuk menerima data, dan kita akan melihat dahulu kesiapan dari Excel yang mana nanti akan menerima input dari form yang kita isi datanya gitu ya. Nah, kita cek kesiapan Excel yang kita rancang ini untuk menampung data aplikasi keuangan. Di Microsoft Form tadi sudah kita tentukan ada tanggal, kategori, urean, pemasukan, pengeluaran gitu ya. Tanggal, kategori, urean, pemasukan, dan pengeluaran. Nah, di bagian Excel seperti biasa akan ada tambahan kolom yaitu ID yang menunjukkan nomor input ya, mulai dari nomor 1, 2 dan seterusnya. Nanti secara otomatis ini bisa kita rampingkan, kita kecilkan kolomnya. Kemudian ada start time dan complete time, email dan name. 4 kolom ini bisa kita blok, kemudian kita klik kanan pada salah satu kolom dan kita hidden, kita sembunyikan saja. Sehingga tampilannya akan lebih praktis ya, lebih praktis seperti ini, lebih ramping, dan kita bisa mengatur lebar kolom sesuai dengan kebutuhan kita. Kurang lebih begitu. Baik,
kemudian kalau kita lihat di sini Excelnya sudah siap menampung data yang nantinya akan kita input melalui Microsoft Form. Kita akan melakukan uji coba input laporan keuangan dari form, karena ini baru pertama maka kita coba input dari tampilan preview ya. Jadi kita belum share link, kita belum mengisi melalui link yang nantinya kita bagikan gitu. Nah, kita uji coba, sebagai contoh kita masukkan di sini hari ini ya, tanggal 30 Agustus 2021. Kemudian dari bisnis yang A itu ada transaksi berupa penjualan ya, penjualan barang ya, penjualan barang karena bisnis A kita sebut penjualan barang A begitu saja dengan pemasukan sebesar 500.000 begitu. Kemudian pengeluaran di sini anggap saja sebagai modal ya, sebagai modal kita. Jadi barang A ini kita jual dengan harga 500.000, sedangkan kita harus mengeluarkan modal dari barang A itu, harga modalnya adalah 450.000 begitu. Nah, ini kita klik submit ya. Oke, sudah ada komentar your response was submitted, dan kita akan mengecek apakah input kita sudah masuk di Excel. Nah, yang kita input baru saja sudah masuk ya, baru saja sudah masuk. Nah, di kolom kanan ini kita bisa tambahkan satu kolom ya, misalkan keuntungan begitu. Nah, kita bisa mengatur sekali lagi lebar kolom sesuai kebutuhan saja, sehingga kita akan bisa melihat semua kolom ini dengan jelas ya, tidak ada yang tertutup. Itu dari bagian kategori juga bisa kita atur lebar kolomnya sesuai kebutuhan saja. Di bagian keuntungan sedikit kita kita perluas ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jika sudah di bagian keuntungan ini tentu saja perlu kita masukkan sebuah formula, sebuah rumus bahwa keuntungan ini kita peroleh dari pemasukan dikurangi pengeluaran atau harga penjualan dikurangi modal, kan begitu. Sehingga rumus yang bisa kita gunakan sangat mudah. Kita di bagian keuntungan di sel K2 ini kita ketikkan saja sama dengan itu, kemudian kita klik pada pemasukan yaitu angka 500.000, dalam hal ini adalah sel I2, dikurangi dengan pengeluaran, berarti sel D2, kita enter. Nah, seperti ini ya, tampak bahwa kita mendapatkan keuntungan sebesar 50.000 dari penjualan barang A dengan pemasukan atau harga jual 500.000 dan pengeluarannya adalah 450.000. Nah, setelah ini kita langsung akan melakukan simulasi bagaimana pengisian input atau pengisian transaksi itu dari HP kita ya, dari HP kita. Kita bisa memantau sudah ada berapa transaksi yang kita input dari bagian responses ini ya, sudah ada satu. Nah, untuk membagikan aplikasi yang sudah kita buat melalui Microsoft Form ini, sekali lagi kita bisa cek dulu tampilan di laptop atau komputer, tampilan di HP ya. Nah, nanti kita akan uji coba pengisiannya melalui HP kita ya. Caranya sangat mudah, kita tinggal klik tombol share yang ada di pojok kanan atas, kemudian di bagian only people in my organization ini adalah pilihan apakah form ini yang bisa mengisi adalah anyone, semua orang yang dapat link, atau hanya orang yang seorganisasi dengan kita, dalam artian satu domain, satu tenan ya, artinya memiliki akun Office 365 yang sama, atau hanya orang tertentu yang bisa kita tunjuk untuk mengisi aplikasi ini. Nah, ini sesuai kebutuhan. Untuk memudahkan kali ini saya akan menggunakan anyone can respond, artinya siapapun bisa mengisi form ini ketika mereka mendapatkan linknya begitu ya.
untuk memudahkan akses saja. Nah, kita bisa memendekkan link yang cukup panjang ini ya. Di sini linknya cukup panjang, bisa langsung kita copy. Tapi apabila kita ingin linknya lebih pendek, tinggal kita centang bagian shorten URL seperti ini. Nah, linknya sudah pendek, lebih pendek, tinggal kita copy begini ya. The link is ready for you to paste ya, artinya sudah kita copy. Kalau kita cek linknya, kita bawa di notepad. Nah, ini linknya bisa kita gunakan, dan setelah ini kita akan uji coba penggunaannya di handphone ya. Penggunaannya di handphone seperti apa. Baik. Baik, kali ini kita akan melanjutkan mencoba input melalui handphone kita, melakukan input transaksi. Jadi link yang baru saja kita share bisa kita bagikan melalui WA ataupun apa, silahkan. Kemudian kita nanti akan melakukan uji pengisian aplikasi keuangan ini menggunakan handphone. Di sini saya sudah menggunakan handphone ya. Kita menggunakan software tambahan untuk melakukan simulasi. Nah, nanti para sahabat tidak perlu melakukan simulasi dengan software tambahan, bisa langsung ya. Yang penting bisa menguji coba bahwa form yang kita buat bisa kita gunakan untuk melanjutkan kerja kita dari handphone, sehingga lebih mudah nantinya. Baik, kita akan melakukan simulasi untuk menunjukkan kepada para sahabat semua, karena kita memberikan tutorial. Nah, di handphone ini kita akan memberikan transaksi tambahan. Saya sedang mengisi melalui handphone saat ini. Asumsinya kita melakukan transaksi misalkan tanggal 31 Agustus, kemudian dari bisnis yang B begitu. Kemudian di bagian urean ini akan saya isi. Kalau tadi penjualan ya, misalkan ini adalah pembelian barang, artinya kita sedang belanja untuk dijual nantinya. Pembelian barang B, kemudian untuk pemasukan tentu saja belum ada, karena kita statusnya adalah mengeluarkan uang begitu. Nilainya 0, pengeluaran adalah angka yang harus kita bayar untuk memberi barang B tersebut. Kita taruh saja 100.000 begitu ya, 100.000. Baik, seperti ini datanya sudah ada laporan bahwa terkirim, dan kita bisa lihat di Excel otomatis apa yang kita input sudah masuk begitu ya. Kita bisa klik kirim tanggapan lainnya. Saya akan melanjutkan input melalui handphone. Misalkan saya akan kembali input transaksi di tanggal berikutnya, kategorinya adalah barang A begitu, bisnis A maksudnya. Kemudian kita ingin menginput transaksi berupa penjualan lagi barang A dengan nilai, karena yang beli ada 2 misalkan, atau 2 unit, kita input 1 juta begitu. Sedangkan pengeluarannya adalah harga modalnya yaitu 900.000 gitu ya. Bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan untuk datanya begitu. Dan kembali di layar bisa kita lihat sudah muncul ya, sudah muncul di sana. Kemudian kita akan melakukan input data lagi, kita ganti tanggal itu, kemudian kategorinya sekarang kita ganti lagi bisnis yang B dengan urean adalah penjualan barang B begitu, dengan harga jual ya, dengan harga jual saat itu adalah misalkan 150.000 gitu ya, 150.000. Karena tadi pembeliannya sudah kita input sendiri, maka di sini kita beri nilai 0 dan kita klik kirim.
Oke, kemudian misalkan kita tambah satu data lagi di tanggal berikutnya, kita input bisnis C, kita melakukan penjualan. Misalkan C ini berupa jasa ya, bisnisnya berupa jasa, penjualan jasa C maksudnya. Kemudian kita menjual jasa itu sebesar 1.500.000. Untuk melakukan jasa itu kita butuh modal sebesar 1 juta gitu. Lalu kita kirim. Oke. Baik, untuk input data bisa kita lihat saat ini sudah berhasil kita lakukan ya, berhasil kita lakukan dari handphone kita ya. Di sini kita melakukan simulator bahwa HP sudah kita gunakan untuk melakukan input dan sudah masuk di Excel online. Saat ini untuk tampilan handphone kita tutup. Nah, lantas bagaimana kita melakukan penghitungan keuntungan ya? Kita menghitung keuntungan kita. Nah, ini bisa kita lakukan perhitungan di luar tabel ini ya. Perhitungan di luar tabel ini, misalkan kita ingin melakukan rekap atau rekapitulasi ya, atau istilah apapun yang lebih tepat untuk buku kas atau perhitungan secara ekonomi ya, rekapitulasi keuntungan misalkan seperti ini. Nah, kita ingin menghitung keuntungan dari setiap bisnis ya, keuntungan dari setiap bisnis. Misalkan di sini kita ingin mencari untung dari bisnis A, kemudian berapa sih sebenarnya keuntungan dari bisnis B. Ini bisa kita ubah, kita kita hitung untuk laporan keuangan yang sudah kita buat ini. Nah, seperti ini, dan kita bisa menjumlah berdasarkan kategori masing-masing dengan menggunakan formula. Untuk menghitung keuntungan berdasarkan kategori, kita bisa menggunakan rumus yaitu sum if. Caranya sangat mudah, tinggal kita klik sama dengan diikuti kata sum if. Jadi menjumlah berdasarkan kategori tertentu. Sum if seperti ditunjukkan pada layar. Jika kita mengetikkan dengan benar, tinggal kita double klik pada sum if, bukan yang sum if pakai S. Kalau pakai S berarti kriterianya lebih dari satu. Karena kita kali ini hanya akan melakukan simulasi menghitung keuntungan berdasarkan kategori bisnisnya, satu kategori saja ya, bukan berdasarkan tanggal tertentu, hanya kategori saja. Maka kita cukup sum if ya, kita pilih yang sum if. Jika sudah, di sini ditunjukkan urutan formulanya adalah ring, kemudian koma, pemisahnya bisa disesuaikan ya di laptop masing-masing, koma atau titik koma. Setelah ring nanti kriteria dan summary. Nah, ring yang dimaksud adalah kolom mana yang akan menjadi dasar kategori ya, kolom mana yang akan menjadi dasar kategori. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah kolom G ya, kolom kategori bisnisnya. Nah, maka di rumus ini setelah tanda buka kurung, caranya sangat mudah, tinggal kita blok pada kolom G. Misalkan dari G2 sampai G6 seperti ini. Nah, begitu sudah diblok ya, otomatis di sini blok, di rumus sudah muncul G2 sampai G6. Ini perlu kita mutlakkan. Ketika nanti rumusnya kita copy itu nggak akan ketarik ke bawah gitu ya, perlu kita mutlakkan, absolutkan dengan cara menekan tombol F4. Cukup sekali seperti ini. Nah, kita akan masuk ke bagian kedua yaitu kriteria. Tanda pemisahnya adalah koma seperti itu. Jika sudah di bagian kriteria, kita klik bisnis A ya, karena kriterianya adalah bisnis A yang mau kita hitung. Tinggal kita klik saja, nggak usah diketik. Jadi kategorinya adalah N4, kategorinya adalah bisnis A begitu. Kemudian pemisah selanjutnya adalah tanda koma, dan kita akan menjumlah kolom keuntungan ya. Summary itu adalah area yang dijumlahkan. Dalam hal ini adalah kolom keuntungan, berarti tinggal kita blok saja seperti ini. Kolom K dari K2 sampai K6 seperti tadi. Agar mutlak kita ikuti dengan klik tombol F4. Nah, sudah selesai, kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di bisnis A ini kita mendapatkan keuntungan sebesar 150.000. Kita cocokkan bisnis A
keuntungan pertama 50.000, keuntungan kedua adalah 100, jadi pas 150.000. Rumus ini tinggal kita tarik saja untuk mengcopy paste ya, kita tarik ke bawah begitu, nanti otomatis rumusnya akan tercopy dan akan terisi dengan benar. Nah, di bisnis B bisa kita lihat, kalau ingin kita cek rumusnya tinggal klik F2 begitu. Nah, ini sudah menjumlah kategorinya adalah bisnis dengan dasar kategori adalah bisnis B ya, N5 ini sudah menunjuk N5 dan yang dihitung adalah kolom keuntungan gitu. Nah, begitu juga untuk kolom C, kita bisnis C tinggal kita F2. Nah, di sini sudah menghitung kategorinya adalah di kolom G dengan dasar kategori adalah bisnis C dan sum ringnya, ring yang kita jumlahkan adalah kolom keuntungan. Ini adalah cara yang paling mudah untuk kita melakukan perhitungan keuntungan dari bisnis yang kita lakukan, dan kita bisa melakukan tampilan yang lebih menarik ya dengan kita memberikan pewarnaan seperti ini biasa di blog, kemudian kita beri warna tertentu agar memudahkan kita untuk membaca data demi data tersebut. Dengan cara ini laporan keuangan akan terbaca dengan lebih jelas gitu, dan kita bisa melakukan pemantauan dari setiap transaksi yang kita lakukan. Selain kita bisa mengubah warna bordernya atau backgroundnya ya, kita bisa juga merubah warna fontnya seperti ini. Nah, ini adalah cara mudah kita membuat aplikasi keuangan berbasis Microsoft 365. Dengan cara ini insya Allah akan kita dapatkan kemudahan karena kita bisa melakukan rekap setiap catatan keuangan kita dari tempat manapun, kapanpun ya, dan dimanapun dengan mudah hanya menggunakan handphone kita. Demikian, semoga bermanfaat.